Hindari razia pemotor putar arah hingga saling bertabrakan. Mereka panik karena tidak memakai masker. Dua pengendara sepeda motor bertabrakan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Kejadian ini bermula saat seorang pengendara yang tidak memakai masker panik ketika melihat petugas gabungan PPKM Mikro sedang melakukan razia masker. Pemotor yang panik berbalik arah dan tertabrak pemotor lainnya dari arah berlawanan. Namun yang di set ini di batas kota ada 27 masyarakat yang mau masuk di Kabupaten Goa yang belum memakai masker, dan itu langsung di set PCR. Tapi tadi tidak pakai masker. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Bukan saya tidak putar balik. Bukannya saya mau putar balik, tidak. Saya minta maaf. Kenapa kita tabrak itu cewek? Karena kita tabrak ada mobil tadi, dia depannya mobil. Saya nggak lihat. Razia masker dengan menyasar pengguna jalan rutin dilakukan selama penerapan PPKM Mikro di Kabupaten Goa. Terbukti masih banyak warga yang abai dan tidak memakai masker, sehingga mereka diminta untuk menjalani swab antigen. Jika hasilnya positif, mereka tidak diperbolehkan memasuki wilayah Kabupaten Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Polisi menetapkan penyelenggara pesta pernikahan yang disertai dengan pesta dangdutan di Barito Utara, Kalimantan Tengah sebagai tersangka. Acara hajatan yang digelar ternyata tidak memiliki izin. Video viral acara dangdutan pesta pernikahan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu berujung penetapan tersangka. Polisi menetapkan orang tua pengantin sebagai tersangka kasus kerumunan karena menggelar hajatan yang memicu kerumunan para tamu undangan. Bahwa yang bersangkutan murni melaksanakan kegiatan tersebut karena yang bersangkutan itu mempunyai nazar. Kelak kalau anaknya menikah, yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan masyarakat yang mengundang warga dengan kegiatan dangdutan. Selain memicu kerumunan, hajatan yang digelar juga diketahui tidak memiliki izin. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Fobia terhadap jarum suntik, 2 orang tahanan Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat ketakutan dan histeris saat akan menjalani vaksinasi COVID-19. Akibatnya, 1 tahanan jatuh pingsan. Mau kemana? Yang dekat dulu dong. Bener ya, jangan lama-lama ya. Iya benar. Ya udah saya tunggu. Tahanan ini kabur dengan berdalih ingin ke toilet saat akan divaksinasi COVID-19. Rupanya ia takut jarum suntik. Sempat dibujuk dan ditenangkan, tahanan akhirnya berhasil dibawa kembali ke meja vaksin. Namun tetap saja ia berteriak saat disuntik vaksin. Reaksi yang sama ditunjukkan tahanan lain yang meronta dan ketakutan saat akan divaksin. Bahkan si tahanan pingsan karena ketakutan. Setelah sadar, ia tetap harus menjalani vaksinasi. Pingsan beneran apa pura-pura pingsan? Pingsan beneran, Pak. Hah? Kenapa pingsan? Takut sama jarum. Ya itu tato banyak di tubuh. Kan ini pendek, Pak. Jarumnya beda? Beda. Dari 33 tahanan, 32 tahanan berhasil divaksin karena dalam kondisi sehat dan memiliki nomor induk kependudukan sebagai syarat utama administrasi. Kegiatan ini kita lakukan karena mereka juga adalah warga daripada DKI Jakarta. Ditargetkan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76, seluruh tahanan di Mapolsek Metro Gambir telah divaksinasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menggelar pelaksanaan vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Polri. Tidak hanya tenaga kesehatan, vaksin booster juga diperuntukkan bagi tenaga pendukung di Rumah Sakit Polri.
Kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh 2.750 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang ada di Rumah Sakit Polri. Kegiatan vaksin dilakukan untuk meningkatkan sistem imun para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung sebagai garda terdepan melawan pandemi. Vaksin booster yang digunakan adalah vaksin Moderna dengan tingkat efektivitas berkisar 1 tahun mendatang. Vaksinasi booster di Rumah Sakit Polri masih akan terus berlangsung sampai semua tenaga kesehatan dan tenaga pendukung telah mendapatkan vaksin booster. Tenaga kesehatan kita yang masih terpapar COVID-19 meskipun sudah mendapatkan vaksinasi dengan 2 dosis. Jadi itu pertimbangannya, sehingga diharapkan pemberian ini para nakes kita khususnya yang ada di Rumah Sakit Polri khususnya sebagai garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19 ini bisa terlindungi dan mendapatkan. Untuk mengetahui situasi terkini vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita sudah terhubung dengan Kevin Pakan di sana. Selamat siang Kevin, hingga siang hari ini sudah berapa tenaga kesehatan yang divaksin? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa hari ini Rumah Sakit Polri Jakarta Timur menggelar pelaksanaan vaksinasi khusus tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan juga tenaga pendukung, yang mana ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang berada di ruang lingkup Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Di mana hal ini merupakan vaksin dosis ketiga atau yang lebih dikenal dengan vaksin booster. Dan Wilson dan pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa untuk teknis pelaksanaan di lapangan, saat ini sudah bersama dengan kami, Kepala Tim dari Vaksinasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, Kombes Pol Dr. Budi Satria. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Bisa dijelaskan terkait pelaksanaan vaksinasi pada saat ini seperti apa, dok? Terima kasih. Jadi memang mulai hari ini sampai selama 6 hari ke depan, setiap hari Sabtu dan Minggu, kita melaksanakan pemberian vaksin ketiga booster dengan jenis vaksin Moderna kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di Rumah Sakit Polri Sukanto. Ya. Dok, vaksin yang diberikan vaksin jenis apa, dok? Yang kita berikan ini vaksin Moderna. Ya. Kalau berdasarkan informasi dari penelitiannya di atas 90% ya, 90% ya. Dok, melihat dari tadi pagi hingga pada saat ini, sebenarnya seperti apa antusiasme dari tenaga kesehatan yang ikut di sini, dan apakah setelah divaksin ada proses observasi lagi seperti vaksin pada sebelumnya, atau seperti apa, dokter? Ya. Baik, pihak rumah sakit mengatur dengan penerbitan surat penjadwalan. Jadi setiap hari kita jadwalkan kurang lebih 450 tenaga kesehatan dan penunjang yang melaksanakan vaksinasi ini. Kemudian peserta datang ke tempat pelaksanaan vaksin, kemudian pencocokan dokumen, kemudian di meja screening oleh dokter, kondisi calon peserta ini layak atau tidak untuk mendapatkan vaksin. Kalau dinyatakan layak oleh dokter yang di bagian screening, kemudian peserta mendapatkan suntikan vaksinasinya. Setelah itu dilaksanakan observasi atau pengawasan muncul KIPI atau tidak selama 15 menit. Kemudian peserta akan mendapatkan kartu vaksinasi. Ya. Dokter, bila mana setelah 15 menit ada peserta nakes yang mengalami gejala-gejala tertentu, apa penanganan yang dilakukan dari pihak Rumah Sakit Polri, dokter? Mudah-mudahan tidak ya, tapi kalaupun muncul ya, informasi yang kami terima sebelumnya dari Kemenkes bahwa KIPI yang muncul biasanya ringan, berupa nyeri otot atau demam atau mual. Kalau muncul nanti kami akan ada tim bagian observasi KIPI yang akan memberikan pengobatan sesuai yang dibutuhkan, sesuai keluhannya. Mudah-mudahan tidak muncul yang kondisi yang sampai memerlukan penanganan yang rawat inap dan sebagainya. Ya. Dokter, terakhir harapannya ke depan seperti apa, dokter, mengingat tenaga kesehatan ini masih adanya kemungkinan mengalami terpapar COVID-19 setelah vaksin dosis kedua lalu. Apa harapan ke depannya dengan adanya vaksin booster ini, dokter? Terima kasih. Jadi pemberian vaksin booster ketiga ini adalah kebijakan pemerintah yang sangat memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Mengingat kejadian tenaga kesehatan yang terpapar meskipun sudah lengkap vaksin ke-1, ke-2 masih tinggi,
mudah-mudahan dengan pemberian booster vaksin dengan jenis vaksin Moderna ini kita bisa mendapatkan tingkat imunitas untuk tenaga vaksin yang lebih baik, sehingga tenaga kesehatan yang berhadapan langsung setiap hari dengan pasien-pasien COVID memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dan terhindar dari terpapar COVID yang sampai misalnya berakibat berat dan fatal. Semoga seperti itu ke depan, meskipun harapannya, meskipun sudah vaksin ke-3 booster, kita tetap mengharapkan rekan-rekan nakes tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, sehingga tujuan untuk mencapai herd immunity, terutama di tenaga kesehatan, bisa segera tercapai. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Budi atas waktunya. Sehat selalu ya Dok ya. Selamat siang. Terima kasih. Ya, Wilson, pemirsa, tadi merupakan tanggapan dari Kepala Tim Vaksinasi Rumah Sakit Polri, Kombes Pol Dr. Budi, yang mengatakan memang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan, dan sampai dengan saat ini juga memang belum ada kedapatan pasien atau tenaga kesehatan yang mengalami gejala-gejala tertentu. Dan memang tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa tenaga kesehatan yang sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga ini. Tadi tanggapannya cukup beragam, ada yang merasa pegal-pegal dan juga ada yang merasa kram, namun tidak ada sampai yang merasa gejala yang berlebihan seperti itu. Dan juga sebagai informasi bahwa tadi kami juga sempat mewawancarai dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, Brigjen Pol Asep, yang mengatakan memang nantinya diharapkan seluruh dari tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan juga tenaga pendukung yang total diperkirakan mencapai 2.150 ini bisa dilakukan proses vaksinasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Wilson, kembali ke Anda. Terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pembagian beras bantuan sosial di Lebak, Banten memicu kerumunan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.